Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi Nurul Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang makalah kepemimpinan pendidikan di sekolah. Hal tersebut untuk memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bahrul Munib SHI MPDI. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian kepemimpinan kependidikan. Pemimpin adalah seorang yang diberi status untuk memimpin sebuah anggota ataupun organisasi berdasarkan pemilihan, keturunan, atau cara lainnya. Sehingga pemimpin itu merupakan seorang yang dapat mengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau jika perlu memaksa orang ataupun kelompok agar menerima pengaruhnya yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan dalam sebuah institusi ataupun organisasi. Nah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan atau kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Berdasarkan definisi kepemimpinan yang dikutip dari Ngaling Purwanto adalah 1. Kepemimpinan adalah kekuatan atau power yang didasarkan atas tabiat atau watak yang memiliki kekuasaan lebih. Nah, yang nomor 2 yaitu pemimpin adalah individu di alam kelompok yang memberikan tugas-tugas pengarahan dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Ketiga, ada pemimpinan dalam organisasi-organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Yang keempat, ada hakikat kepemimpinan organisasi. Nah, hakikat kepemimpinan organisasi adalah penambahan pengaruh terhadap atas pelaksanaan mekanis pengarahan-pengarahan rutin dari suatu organisasi. Dan yang kelima yaitu ada kepemimpinan yang terjadi dalam kelompok 2 orang yang lebih, dan pada umumnya melibatkan pemberian pengaruh terhadap tingkah laku anggota kelompok dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan-tujuan kelompok. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewajiban, kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hakikat dan arti kepemimpinan dapat didasarkan atas 3 komponen. Yang pertama yaitu ciri-ciri atau sifat lembaga atau jabatan, dan yang kedua ada tabiat atau watak seorang, dan yang terakhir kategori tingkah laku aktual ataupun kats dan kan. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada jenis dan gaya kepemimpinan pendidikan di sekolah. Kepemimpinan adalah elemen penting dalam manajemen pendidikan. Di lingkungan di sekolah, kepemimpinan memainkan peran kunci dalam menentukan kebijakan, mencapai sasaran pendidikan, dan menciptakan suasana belajar yang produktif dan menyenangkan. Nah, jadi elemen penting dalam manajemen pendidikan itu harus memainkan peran kunci dalam menentukan kebijakan atas tercapainya sasaran pendidikan. Lanjut. Jenis dan bentuk kepemimpinan yang diterapkan di lembaga pendidikan sangatlah bervariasi dan memiliki ciri khas masing-masing. Salah satunya pendekatan yang masih umum ditemui adalah kepemimpinan yang bersifat otokratis. Nah, dalam pendekatan ini, pemimpin menekankan pentingnya disiplin, keteraturan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang ada. Pemimpin sekolah dengan pendekatan otokratis cenderung tidak memberikan kesempatan bagi guru dan staf untuk menyampaikan pendapat, meskipun pendekatan ini dapat efektif dalam keadaan tertentu, seperti saat sekolah menghadapi situasi krisis atau dalam lingkungan organisasi yang mengutamakan struktur hierarkis. Namun dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat menghambat kreativitas dan mengurangi motivasi kerja akibat rendahnya keterlibatan dari pihak lain. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, aktivitas kepemimpinan akan berlangsung selama pembentukan fungsi-fungsi kepemimpinan secara menyeluruh. Nah, jika aktivitas dipilah-pilah, gaya kepemimpinannya akan berbeda. Yang pertama ada teori 3 dimensi Edin. Nah, ini
menyatakan bahwa gaya kepemimpinan terdiri dari 3 pola dasar, yaitu memimpin yang memiliki motivasi kuat untuk menyelesaikan tugas secara maksimal akan membuat bahwasannya kurang perhatikan kerjasama dan tujuan organisasi. Metode kepemimpinan seperti ini disebut task oriented. Yang kedua itu ada pemimpin yang bergaya hubungan oriented, didefinisikan sebagai pemimpin yang lebih mementingkan hubungan kerjasama dengan atasan ataupun bawahan dan teman sejawat. Pemimpin yang sangat perhatikan bawahannya dan kurang perhatikan penyelesaian tugas pencapaian hasil disebut sebagai pemimpin yang bergaya hubungan oriented. Dan yang ketiga ada pemimpin yang bersemangat untuk mencapai hasil terbaik efektivitas orientasi. Pemimpin akan menjadikan produksi semaksimal mungkin sebagai prioritas utama. Seorang gestor, misionaris, outrack, dan kompresis adalah contoh gaya kepemimpinan tersebut. Berbeda dengan pendekatan lainnya, pemimpinan demokratis berfungsi untuk menjadikan kepala sekolah sebagai penduduk yang mendorong terlibatan aktif semua anggota sekolah. Keputusan tersebut diambil cara bersama-sama melalui diskusi, konsultasi, dan kerjasama. Pendekatan ini dianggap dapat menghasilkan suasana kerja yang baik dan harmonis, yang dimana para guru merasa dihargai dan memiliki kontribusi penting dalam kemajuan sekolah. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah proses pengambilan keputusan yang bisa berlangsung lambat dan rumit, terutama ketika ada banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan. Sementara itu, pemimpinan transformasional merupakan pendekatan yang semakin diambil oleh para kepala sekolah saat ini. Pendekatan ini fokus pada visi yang jelas, motivasi dari dalam diri, serta hubungan emosional yang baik antar pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Kepala sekolah yang menerapkan gaya ini berfungsi sebagai pendorong perubahan yang mampu memberi inspirasi dan mendorong semua orang untuk berkembang secara kolektif. Kepemimpinan transformasional menekankan pentingnya nilai-nilai keyakinan dan pengembangan pribadi. Selain itu, kepemimpinan transaksional masih sering dijumpai di berbagai institusi pendidikan. Pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pemimpin dan anggota tim melalui sistem imbalan dan hukuman. Kepala sekolah menetapkan sasaran atau atau memberikan arahan dan menilai hasil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jika guru atau staf berhasil mencapai target tersebut, maka mereka akan menerima imbalan. Sebaliknya, jika guru mereka gagal memenuhi harapan, akan ada konsekuensi yang diberikan. Begitu. Pendekatan ini efektif dalam menjaga keterlibatan dan kinerja di lingkungan sekolah, akan tetapi kurang mendukung terjadinya inovasi serta perubahan dalam jangka panjang. Begitu. Lanjut, ada juga jenis kepemimpinan laissez-faire yang memberikan keleluasaan total kepada staf dan pengajar untuk membuat keputusan serta melaksanakan tanggung jawab mereka sendiri. Pemimpin di sekolah dan pendekatan ini berfungsi sebagai pengamat dan jarang memberikan panduan. Pendekatan ini dapat berhasil jika diterapkan di lingkungan yang diisi oleh individu-individu yang profesional dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Namun, pada banyak situasi, pendekatan ini malah menimbulkan kekacauan, kebingungan dalam peran, serta kurangnya koordinasi dan pengadilan. Lanjut, setiap jenis kepemimpinan memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Seberapa efektif suatu gaya sangat bergantung pada keadaan, situasi sekolah, serta karakter guru dan siswa. Oleh karena itu, kepala sekolah yang ideal adalah mereka yang dapat beradaptasi dan mengubah gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam praktik terbaik, sering diperlukan kombinasi berbagai gaya untuk menghadapi kompleksitas tantangan dalam lingkungan pendidikan. Contohnya, seorang kepala sekolah bisa menggunakan pendekatan demokratis saat merumuskan kebijakan kurikulum, akan tetapi menerapkan pendekatan transaksional dalam mengelola keuangan atau kedisiplinan. Seperti itu. Kepemimpinan yang efektif di lingkungan sekolah tidak hanya diukur dari membangun suasana belajar yang bekerja sama serta fokus pada kualitas. Dengan demikian, pengembangan kepemimpinan dalam dunia pendidikan perlu dijadikan fokus utama dalam usaha meningkatkan standar pendidikan di Indonesia, baik melalui pelatihan keterampilan dan administrasi, tapi juga dari kemampuan pemimpin untuk menjalin hubungan saling pengertian yang baik, mendorong perubahan yang konstruktif dan resmi, pengembangan profesional maupun perkuatan kapasitas secara terus-menerus. Sebagai cara seorang melakukan kepemimpinan, didefinisikan sebagai standar perilaku yang digunakan seorang untuk mencoba mengaruhi perilaku orang lain dari perspektifnya.
Dalam hal ini sangat penting baginya untuk memperbaiki persepsi mereka tentang orang yang akan mempengaruhi perilaku dan orang yang akan dipengaruhi. Yang pertama, menurut Wahyoso Midijo, ada 4 pola perilaku kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan dapat partisipatif atau delegatif. Ya, perilaku instruktif atau konsultatif biasanya melibatkan komunikasi atau satu arah dan membatasi tugas bawahan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, pelaksanaan pekerjaan juga diawasi dengan ketat. Menurut Wahyoso Sumijo, ya. Terus ada yang kedua, perilaku konsultatif. Diharapkan sebagai pemimpin yang masih memberikan instruksi yang cukup dan membuat keputusan. Pemimpin mau mendengarkan keluhan dan perasaan bahwa saat mengambil keputusan, bantuan kepada bawahan ditingkatkan, tetapi pemimpin yang melakukan keputusan. Yang ketiga itu ada perilaku partisipatif, adalah kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang seimbang antara pemimpin dan bawahan. Nah, komunikasi tersebut adalah 2 arah meningkat. Pemimpin mendengarkan secara aktif keluhan bawahannya dan partisipasi bersama dalam pemecahan dan pengambilan keputusan yang meningkat. Dan yang terakhir, perilaku delegasi adalah ketika seorang pemimpin berbicara tentang masalah yang dihadapinya dengan bawahannya. Ya. Yang terakhir di sini ada gaya perilaku delegasi, ya, yang dimana seorang pemimpin berbicara tentang masalah yang dihadapinya dengan bawahannya dan kemudian mendelegasikan pengembalian keputusan secara keseluruhan kepada mereka. Bawahannya juga diberi wewenang untuk menentukan bagaimana keputusan dilaksanakan. Dan mereka juga diberi wewenang untuk menyelesaikan tugas sesuai kehendak mereka sendiri. Ya. Lanjut, di sini ada model pengambilan kebijakan dalam kepemimpinan kependidikan di sekolah. Nah, pengambilan keputusan dalam kebijakan adalah elemen penting dalam pemimpinan administratif, tetapi juga keputusan strategis yang berpengaruh pada proses pembelajaran, pengelolaan staf pengajar, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan siswa. Nah, sebagai pemimpin dalam pendidikan, kepala sekolah memiliki peran penting dalam merancang, melaksanakan, dan menilai kebijakan yang secara langsung mempengaruhi mutu kependidikan. Oleh sebab itu, memiliki pemahaman tentang berbagai model pengambilan keputusan menjadi sangat krusial agar keputusan yang dibuat dapat tepat dan memberikan dampak yang baik. Model yang kedua adalah model bertahap ya, yang kerap disebut sebagai pendekatan inkremental. Dalam model ini, kebijakan dikembangkan secara perlahan melalui modifikasi kecil terhadap kebijakan yang telah ada. Kepala sekolah akan melakukan perubahan secara bertahap dengan mempertimbangkan pengalaman yang telah didapat sebelumnya dan berusaha menghindari risiko besar. Nah, model ini dianggap lebih praktis dan sesuai dengan situasi sekolah yang selalu berubah, di mana perubahan besar seringkali menghadapi penolakan. Namun kelemahan dalam pendekatan ini adalah bahwa inovasi yang signifikan mungkin tidak terjadi karena proses perubahan berlangsung lambat dan cenderung hati-hati. Dan selanjutnya ada model politik atau model kekuasaan yang menekankan bahwa perbuatan kebijakan dihasilkan dari interaksi dan kesepakatan antara berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, serta siswa bisa menjadi pihak yang mempengaruhi keputusan yang diambil. Kepala sekolah yang menerapkan model ini harus mampu berperan sebagai diplomat, membangun aliansi, dan menyelesaikan konfliknya. Ada juga model tong sampah atau yang dikenal sebagai Gierbeken, yang menjelaskan pengambilan keputusan sebagai proses yang bersifat acak dan tidak teratur. Dalam pelaksanaannya, seorang kepala sekolah tidak selalu menerapkan satu model secara utuh. Seringkali berbagai model dipadukan sesuai dengan situasi, tingkat urgensi, dan kerumitan isu yang dihadapi. Sebagai contoh, ketika berhadapan dengan kebijakan nasional seperti kurikulum merdeka, kepala sekolah mungkin menerapkan model rasional untuk merancang strategi pelaksanaannya, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan politik di sekitar sekolah serta mengambil langkah-langkah inkremental dalam tahap pelaksanaannya agar proses pengambilan keputusan di sekolah dapat dilakukan dengan baik. Begitu. Lanjut, keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara atau teknik tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak. Selama proses pengambilan keputusan, kepala sekolah harus mempertimbangkan metode pelaksanaan mereka dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Sebagai pengambilan kebijakan, kepala sekolah harus memahami langkah-langkah pengambilannya. Di sini ada 5 langkah ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah
atau peluang. Nah, jadi langkah-langkah yang pertama yaitu ada mengidentifikasi masalah ataupun peluang. Dan yang kedua membuat alternatif. Yang ketiga mengevaluasi alternatifnya. Dan yang keempat memiliki dan menerapkan alternatifnya. Dan yang kelima menganalisis alternatif. Nah, begitu. Lanjut, di sini ada model penerapan kepemimpinan di sekolah. Pemimpinan dalam lingkungan sekolah memiliki peran krusial dalam membangun suasana belajar yang baik, efisien, dan fokus pada pencapaian tujuan pendidikan. Seorang kepala sekolah yang sukses dalam menerapkan model pemimpinan dengan baik akan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya sekolah, meningkatkan kinerja para guru, serta menciptakan budaya organisasi yang positif. Nah, salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah kepemimpinan instruksional. Dalam pendekatan ini, perhatian utama kepala sekolah adalah memperbaiki proses dan hasil pendidikan dengan memperkuat peran para guru. Kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin dalam pembelajaran yang memberikan bimbingan pedagogis, melakukan pengawasan di kelas, menilai kinerja guru, serta memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan baik. Selain itu, banyak institusi pendidikan juga mengadopsi gaya pemimpinan yang bersifat transformasional, yang mana pemimpin sekolah bertindak sebagai pengunggah semangat dan agen perubahan. Begitu. Nah, ada juga penggunaan model kepemimpinan yang terdistribusi, yang mana tanggung jawab pemimpinan tidak hanya dipegang oleh kepala sekolah, tetapi juga dibagi kepada guru dan staf melalui pembentukan tim ataupun koordinator. Contohnya, guru yang lebih berpengalaman diberikan kewenangan untuk memimpin program literasi atau koordinator kurikulum yang bertugas mengembangkan pembelajaran. Nah, model ini memungkinkan lahirnya pemimpin-pemimpin baru di tingkat sekolah dan memperkuat kerjasama di antara para guru. Selain itu, dalam keadaan tertentu, kepala sekolah bisa menerapkan model kepemimpinan situasional, yang berarti mengubah gaya serta pendekatan kepemimpinan agar sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan kesiapan staf. Contohnya, dalam situasi darurat, kepala sekolah mungkin mengambil pendekatan yang lebih tegas dan langsung, tetapi saat mengerjakan proyek pengembangan kurikulum, ia bersikap lebih kooperatif. Nah, kemampuan untuk beradaptasi ini memungkinkan kepala sekolah menghadapi sebagai tantangan dengan lebih efisien. Menurut penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil dari penerapan model kepemimpinan oleh kepala sekolah di sekolah penggerak, ada dua aspek utama yang menarik perhatian: pengaruh model kepemimpinan pembantu dan pengaruh kepemimpinan yang asli. Pertama, kepala sekolah harus memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dan guru saat menerapkan model servant leadership. Dalam praktiknya, ini ditunjukkan dengan memberikan perhatian langsung pada kebutuhan siswa, mendukung kegiatan belajar mengajar, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Kedua, ciri-ciri seorang pemimpin yang benar adalah optimisme, keyakinan, ketahanan, dan kepercayaan diri. Kemampuan yang kuat dalam penggunaan teknologi informasi atau IT, dan kemampuan untuk mengatur kegiatan sekolah dengan yakin dan efektif adalah tanda kepemimpinan yang benar bagi kepala sekolah di sekolah penggerak. Nah, begitu. Ketiga, kepemimpinan distributif. Di sekolah penggerak telah meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan karyawan. Kepala sekolah telah menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan mereka kemampuan untuk mengambil keputusan dan merasa memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan sekolah. Keempat, yaitu ada model pemimpin adaptif. Telah terbukti sangat responsif terhadap perubahan lingkungan di sekolah penggerak. Nah, kepala sekolah dapat dengan cepat memahami keadaan dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa sekolah dapat terus berkembang meskipun keadaan terus berubah. Dan yang kelima, ada model kepemimpinan spiritual di sekolah penggerak. Nah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan lingkungan yang bermakna dan berorientasi pada transformasi. Baik pemimpin maupun bawahannya merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi terbaik mereka dalam setiap aktivitas, memiliki tujuan yang jelas, dan menghasilkan perubahan yang signifikan. Jadi, model yang kelima itu ada kepemimpinan spiritual, yang mana sekolah penggerak telah memiliki pengaruh yang signifikan, yang awalnya sangatlah buruk dan sekarang menjadi sangatlah baik, ya. Perubahan yang signifikan. Nah, lingkungan sekolah yang dinamis, penuh makna, dan berorientasi pada kemajuan yang diciptakan oleh kepemimpinan ini. Nah, berarti penelitian tersebut sangatlah terbukti, ya, bahwa model kepemimpinan spiritual sangatlah memberikan pengaruh yang signifikan dalam kepemimpinan pendidikan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi tersebut. Jika ada salah kata ataupun salah semuanya, mohon maaf dan mohon dimengerti. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.